Jarum, nama yang ngelekat erat banget sama sejarah industri rokok di Indonesia. Adalah lebih dari sekedar sebuah merek. Di baliknya tersembunyi kisah dua bersaudara yang ngebangun imperium bisnis dari abu kehancuran, yaitu Hartono Bersaudara. Halo warga Hari Senin, balik lagi di channel harisenin.com, dan kita kali ini bakal ngebahas tokoh inspiratif lainnya, yaitu Hartono Bersaudara. Nah, tahun 2024, menurut majalah Forbes, Hartono bersaudara, yaitu Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, masih memegang predikat sebagai orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan gabungan mencapai lebih dari 47,7 miliar US dollar. Dan dengan kekayaan yang luar biasa ini, mereka nggak hanya sekedar jadi raja tembakau aja. Gurita bisnis mereka itu ngecakup banyak banget sektor, termasuk perbankan, elektronik, properti, hingga olahraga. Aduh, Abah Robert dan Michael Hartono, tolong angkat saya jadi cucu. Nah, tapi gimana sih perjalanan dari Abah Hartono bisa mencapai puncak seperti sekarang? Gimana mereka hanya bisa ngubah krisis jadi peluang dan naklukin banyak banget rintangan dalam perjalanan mereka. Oke, mari kita telusuri jatuh bangunnya gurita bisnis Hartono Bersaudara dari awal yang sederhana hingga menjadi konglomerat terbesar di Indonesia. Dari Kudus, Jawa Tengah hingga Como, Italia. Oke, singkat cerita, sebelum mendirikan pabrik rokok, ayah dari Hartono Bersaudara, yaitu Oi Wiguan, punya bisnis mercon atau kembang api yang sangat maju sih pada waktu itu, yaitu di tahun 1930-an. Namanya itu Mercon Capleo. Nah, tapi bisnisnya nggak bertahan lama nih. Kenapa? Karena ada kejadian kebakaran di pabrik kembang api dan akhirnya mengalami kerugian besar sampai menelan korban jiwa juga pada saat itu. Lalu di tahun 1951, ayah dari Hartono Bersaudara, yaitu Oi Wiguan, membeli perusahaan rokok kecil yang hampir bangkrut bernama NV Ngurup. Lalu ia mengganti nama perusahaan ini jadi Jarum. Terus kemudian jadi cikal bakal dari sebuah kerajaan bisnis yang kita kenal sekarang. Dengan kerja keras dan ketekunan, Oi Wiguan berhasil mengembangkan Jarum hingga mencapai kesuksesan awalnya. Lalu diturunkanlah kepada Hartono Bersaudara. Lah, ternyata dapat warisan doang, enak banget. Berprivilege, bukan kaum perintis ya kan, enaknya aja, nggak ada susah-susah sama sekali. Lah iya, mereka bukan kaum perintis, tapi bukan berarti mereka nggak ngalamin masa kritis juga bersama sang ayah. Karena pada saat awal kesuksesan ada kejadian besar lagi, yaitu ada ngalamin krisis lagi nih dari bisnis rokoknya. Kesuksesan dari bisnis ini itu nggak bertahan lama, Reza. Pada tahun 1963, tragedi melanda pabrik rokok Jarum yang didirikan oleh Oi Wiguan di Kudus, Jawa Tengah. Lagi-lagi ngalamin kebakaran hebat di pabrik mereka. Dan bencana ini hampir aja mengakhiri perjalanan Jarum sebelum sempat berkembang. Selang musibah itu, sang ayah Oi Wiguan juga meninggal. Udah pabriknya kebakaran, sang ayah yang menjadi tokoh itu meninggal, kurang kritis apa lagi nih masa mereka pada waktu itu. Tapi Hartono Bersaudara itu nggak nyerah. Dalam abu kehancuran ini, ada secercah harapan dari Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Karena dua putra dari Oi Wiguan itu ngambil alih kendali bisnis keluarga mereka dan punya tekad yang kuat, padahal di umur mereka yang masih 20-an, untuk akhirnya ngembangin lagi bisnis dari Jarum ini. Dengan modal yang minim karena ada kebakaran dan juga beberapa tragedi lain setelah kebakarannya, mereka akhirnya mulai merencanakan kebangkitan dari Jarum. Mereka sadar nih bahwa ternyata inovasi dan kualitas adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Gimana langkah strategis yang akhirnya dilakukan oleh Hartono Bersaudara? Barulah di masa ini kita bakal ngebahas terkait kebangkitan dari Hartono Bersaudara. Karena Michael dan Robert itu nggak ngebiarin tragedi ngehentiin mereka. Mereka mulai ngebangun Jarum dari nol lagi. Dan langkah pertama mereka adalah meningkatkan kualitas produknya. Mereka berinvestasi dalam teknologi produksi yang lebih modern, seperti mesin pelinting rokok dan mesin pemotong tembakau dengan presisi tinggi dari Jerman. Teknologi ini memungkinkan produksi rokok dengan kualitas yang konsisten, efisien, dan tentunya lebih aman. Jadi biar nggak terjadi lagi nih kebakaran seperti sebelum-sebelumnya. Nah, nggak hanya fokus pada produksi, mereka juga memperhatikan kesejahteraan karyawan. Michael dan Robert menyadari bahwa tenaga kerja yang loyal dan terampil adalah aset terbesar dari mereka. Dan mereka ningkatin kondisi kerja dan memberikan pelatihan yang lebih untuk para karyawannya, biar mereka makin loyal dan makin bertalenta tentunya. Perlahan tapi pasti Jarum mulai bangkit dari keterpurukan. Produk-produk mereka kembali diminati di pasar, dan nama Jarum kembali disegani. Sampai akhirnya mereka ekspansi ke
luar negara Indonesia. Gak hanya berhenti di industri rokok, Hartono bersaudara itu ngelebarin sayap bisnis mereka ke berbagai sektor pada tahun 1975. Mereka ngediriin PT Hartono Istana Teknologi yang memproduksi berbagai perlengkapan elektronik dengan merek Polytron. Mereka juga terjun ke sektor perbankan dengan mengakuisisi Bank Sentral Asia ataupun BCA pada krisis ekonomi 1997. Dan langkah ini terbukti sukses besar karena akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kekayaan mereka, bahkan menjadikan mereka menjadi pemilik saham terbesar di BCA sampai saat ini. Dari Kudus ke Italia, pada tahun 2019, Hartono bersaudara membuat kejutan dengan membeli klub sepak bola Italia yaitu Como 1907. Langkah ini mengejutkan banyak banget pihak karena ya terkesan sangat nekat lah gitu. Soalnya jarang banget kan ya bisnis yang ada di Indonesia itu invest ke klub sepak bola gitu kan. Nah, tapi ternyata hal ini tetap dilakukan sama mereka untuk melakukan strategi tertentu. Oke, ada cerita dikit nih. Jadi klub sepak bola yang dibeli sama Hartono bersaudara yaitu Como 1907 itu ternyata klub Italia yang ampas di seri C gitu. Dimana mereka ngalamin 2 kali kebangkrutan dalam 1 tahun. Ini makin bikin orang bertanya-tanya lagi gitu kan, ngapain nih nekat banget mau invest ke sepak bola luar dan di klub yang memang itu mau bangkrut atau udah bangkrut berkali-kali. Ya meskipun langkah ini terkesan nekat, karena memang orang-orang taunya kan Hartono bersaudara itu punya expert atau bidang expertnya itu di bidang tembakau, perbankan. Nah, jadi dia nggak punya pengalaman di sport atau latar belakang terkait sepak bola sebelumnya gitu. Sehingga pembelian klub ini dianggap nggak biasa. Nah, berita ini juga terjadi secara nggak terduga dan dilakukan tanpa banyak sorotan media pada awalnya. Nah, ternyata hal ini dilakukan itu ada sebabnya. Langkah ini mencerminkan strategi bisnis yang unik dari Hartono bersaudara yang pengen memperluas jaringan bisnis mereka di Eropa dan mempromosikan merek jarum secara internasional melalui olahraga sepak bola tentunya. Dan langkah krusial ini bisa dikatakan berhasil melihat saat ini Como 1907 udah berhasil promosi ke Serie E, yaitu kompetisi tertinggi di Italia. Ya, itulah dia beberapa hal yang dilakukan sama Hartono bersaudara dari awal keterpurukan sampai bangkit lagi dan coba buat ekspansi. Nah, tapi ada hal menarik yang mau gue sampaikan nih ke kalian. Di balik kekayaan mereka yang udah melintir ya sampai 426 triliun, Abah Hartono bersaudara ini tuh tetap hidup sederhana. Contohnya, Michael Bambang Hartono misalnya, dikenal sering banget nikmatin kuliner tradisional seperti lentok di pinggir jalan. Dan ya, coba deh lihat sendiri. Sangat sederhana kali kan. Tapi nggak hanya soal makanan. Kesederhanaan dari Hartono bersaudara itu tercermin juga di hobi mereka. Contohnya, Michael aktif dalam olahraga bridge dan juga bahkan berhasil nyumbangin medali perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2018. Nah, Abah Robert nih di sisi lain itu ngediriin PB Jarum, sebuah klub bulu tangkis yang telah menghasilkan banyak atlet nasional sampai sekarang. Udah tajir melintir, gayanya sederhana, ngasih impact juga ke negara. Beda banget sama orang-orang yang baru kaya terus langsung flexing di sosial media, ya kan? Oke, dari pabrik rokok kecil yang hampir bangkrut hingga menjadi salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Perjalanan Hartono bersaudara adalah kisah tentang ketekunan, kerja keras, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Di balik gurita bisnis yang mereka bangun, tersimpan cerita tentang jatuh bangun dan inovasi yang mereka berikan. Dan tentunya nggak lupa kesederhanaan yang akhirnya menginspirasi banyak orang. Jadi ingat Racers, emang bener, tiap orang itu punya latar belakang ekonomi yang beda. Pendidikan dan sosialnya juga beda. Tapi itu bukan berarti lo berhenti gitu aja. Tiap mimpi lo itu diuji. Lo punya cerita lo sendiri. Jadi mulai bangun cerita lo sekarang dengan beraniin melangkah ke depan. Yap, itu aja untuk video kali ini. Like kalau lo suka, subscribe channel ini kalau lo mau nonton video-video yang kayak gini lagi. Dan jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya. See you on the next video. Gas, guys.